Malam hari ini saya ingin membahas dengan saudara, ya, kita diskusi mengenai menjadi orang kesenangan Tuhan. Menjadi orang-orang kesenangannya Tuhan. Ya, menjadi orang-orang kesenangannya Tuhan. Kita sudah belajar bahwa menjadi kesenangan Tuhan itu adalah kehendaknya Tuhan dalam diri kita. Menjadi kesukaannya Tuhan itu adalah kehendaknya Tuhan dalam diri kita. Ya. Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mendesain kita untuk menjadi kesukaannya. So, Dia ciptakan kita untuk Dia. Saudara, Dia ciptakan kita untuk Dia. Sebelum kita mengerti itu, kita pengembara yang tersesat. Kita tidak ketemu dengan siapa kita sesungguhnya. Dan iblis terus bekerja untuk itu. Iblis terus melakukan segala sesuatu supaya saudara tidak menemukan siapa diri saya dan saudara sesungguhnya. Dengan cara apa? Banyak hal. Banyak hal. Itu yang dinamakan ilah zaman. Itu yang dinamakan God of the world. Tuhan dari dunia. Tuan dari dunia. Karena kita disesatkan di dalam di dalam satu keadaan sehingga kita menjadi nyaman di dalamnya, menjadi serupa dengannya. Wah, lebih lagi saudara, kita menjadi kita menjadi bersahabat dengannya. Dan persahabatan dengan dunia itu kita jadi musuh Allah. Jadi kembali kepada poin kita saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Untuk kesukaannya Tuhan. Ya. Saudara tahu lagu itu? Untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Jadi hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita untuk kesukaan Tuhan. Itulah worship. Itu penyembahan. Jadi sebelum hidup kita menjadi kesukaan Tuhan, sulit sekali berkata bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata hidup kita ini untuk kesukaan Tuhan, itu berarti hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu-satunya tujuan utama dalam kehidupan kita. Jika kita sepenuhnya mengerti kebenaran ini, saudara, bahwa kitalah yang menjadi kesukaannya, maka kita tidak akan pernah lagi merasa meaningless atau tidak punya arti. Karena itu menunjukkan betapa kita berharga. Tuhan disukakan karena saudara dan saya. Wow. Malaikat jatuh tidak ditebus. Binatang mati tidak punya masa depan. Tidak punya kebangkitan. Tapi saudara berdosa, saudara mati, saudara ditebus, saudara dibangkitkan. Karena saudara dan saya diciptakan untuk Dia.
untuk kesukaan dia, untuk menyenangkan dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita begitu berharga bagi Tuhan, dan Tuhan menentukan, wah saudara, ini ayat-ayat semua sudah dibahas, jadi saya begitu bisa mengalir menjelaskannya, bahkan dijelaskannya di dalam program-program yang panjang ya, oleh Pak Weli ya, Pak Anton ya. Jika kita begitu berharga dibagi Tuhan dan Tuhan menentukan, saudara jadi bisa paham sekarang, menentukan, maksudnya itu ya. Kita sebagai pribadi yang berharga untuk bersamanya di dalam kekekalan. Saudara, what else? Apalagi yang dapat kita anggap lebih penting daripada hidup ini kalau begitu? Yang setuju dengan saya katakan amin. 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 Yes, ini luar biasa. Mungkin saudara biasa di luar, tapi saya mau bilang ini luar biasa. Yes. Ya, bisa di luar. Iya, di luar kandang berbahaya. Jadi masuk angin di luar kandang. Nah, itu dia Bu Maria. Saudara, ketika kita menjadi anak Tuhan, nah lagi-lagi saya kasih red color ya. Warna merah karena ini udah disampaikan sama Pak Willy. Jadi ketika saya bilang ketika kita menjadi anak Tuhan, wah pikiran saudara, kemana-mana kan? Wah maksudnya udah luas sekali pengertiannya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kitalah yang menjadi kesukaan Tuhan. Kitalah yang pantas menjadi kesukaannya. Kitalah yang menjadi kesenangannya. Ya. Jadi saudara bisa nyambung nih sekarang misalnya ya. Ya waktu Pak Willy sampaikan mengenai huetesia. Ya. Untuk kita bisa menjadi huios dengan paideia, kemudian kita bisa menjadi teknon gitu ya. Menjadi anak-anak Allah. Kita jadi mengerti, wow. Jadi anak-anak kesukaan dong. Jadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa dong. Yes. Yes, it is. That's true. Itu benar-benar sejatinya, saudara. Efesus 1 ayat 5, nah lagi-lagi sudah dibahas, saudara ya. Jadi saudara benar-benar recall kembali semua hal-hal yang saudara sebenarnya sudah pernah dengar. Ya. Berkata dalam kasih, Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 kan. Always God. Selalu Tuhan yang berinisiatif di awal. Let me tell you that. Hanya selalu Tuhan yang inisiatif di awal. Saudara tidak perlu ragu dan enggan datang kepada Dia. Karena Dia yang selalu inisiatif di awal. Dalam kasih, sehingga di sini disimpulkan dengan jelas. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Menjadi anak kesukaan, yaitu orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih jauh, saudara, membawa kesenangan untuk Tuhan itu disebut penyembahan. Membawa kesenangan untuk Tuhan itu disebut penyembahan. Mazmur 147 ayat 11 katakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, apa tindakan penyembahan dong yang kita harus lakukan? Saudara, apapun yang kita lakukan yang membawa kesenangan bagi Tuhan, itulah tindakan penyembahan. Itulah tindakan penyembahan. Bahkan secara genuine, saudara, secara original, aslinya, penyembahan itu adalah dorongan yang dirancang oleh Tuhan sendiri dan ditaruh dalam diri kita yang menjadi suatu kebutuhan. Wow. Can you imagine that? Wow. Ya, itu adalah dorongan yang dirancang, ditaruh Tuhan sendiri di dalam diri kita yang merupakan satu kebutuhan.
Makanya saudara, sebelum saudara dan saya menemukan arti hidupmu sesungguhnya, yaitu untuk menjadi penyembah Tuhan, kita tidak akan pernah berhenti mencari di dunia ini. Penyembahan itu suatu kebutuhan yang ditaruh Tuhan dalam diri, yang timbul di dalam untuk apa saudara? Berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Ada satu hubungan yang timbul dan terbentuk. Coba saudara geli nggak ngomong kayak gitu? Dulu saya geli. Let me stop there. Ya, saudara paham maksud saya? Saudara geli nggak ngomong, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Aba, Bapa. Kalau orang saudara-saudara kita yang lain bilang, kapan lu jadi anak? Jadi masuk pikiran saya enggak. Apalagi ditaruh dalam hati. Tapi saya dan saudara bisa dengan ngalir ya, flowing kan, bilang, ya Abah, Bapak, how great thou are. Bagaimana luar biasanya itu. Penyembahan itu dorongan yang dirancang ditaruh Tuhan di dalam diri. Satu kebutuhan untuk punya hubungan dengan Dia. Dia bersifat alami. Its originality genuine di dalam kita. Dan saudara bisa tahu kalau dengan demikian dia adalah gaya hidup atau lifestyle kita. Jadi saudara, ketika saudara menerima kemurahan Tuhan, saudara bisa senyum-senyum sendiri dan bilang, God, you awesome God. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang membuat aku benar-benar gak bisa, speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Saudara bisa ekspresi, jadi gaya hidup. Kehadirannya itu menjadi gaya hidup saya dan saudara. Jadi bukan sekadar kebaktian di gereja penyembahan itu. No. Bukan sekadar musik. Apalagi nyanyian dan doa. Atau mendengar khotbah. Atau kita membayangkan satu liturgi, begitu ya. Ada lilin di waktu gelap. Atau sakramen. Atau kita mungkin membayangkan ada kebaktian kesembuhan. Atau kebangunan rohani. Ada mujizat. Ada pengalaman-pengalaman yang wow begitu. Dan kemudian kita bilang penyembahan. Bukan. Tidak sempit di situ. Bahkan saudara, penyembahan itu lebih dari sekadar musik. Kita kadang mengkonotasikan penyembahan itu musik. Penyembahan lebih dari sekadar musik. Bagi banyak orang, penyembahan hanya satu sinonim dari musik. Mereka berkata di gereja kami biasanya kami melakukan penyembahan dahulu. Pernah dengar begitu? Oh, kami penyembahan dahulu. Kemudian pengajaran. Ini adalah pengertian yang keliru, saudara. Setiap bagian dari kebaktian gereja adalah tindakan penyembahan. Berdoa, baca firman, menyanyi, pengakuan iman, saat teduh, mendengarkan khotbah, mencatat, memberikan persembahan, ada baptisan, ada perjamuan kudus, bahkan menandatangani, mengisi kartu-kartu komitmen, bahkan menyapa penyembah yang lain. That is worship. Itu penyembahan. Sebenarnya penyembahan itu ada lebih dahulu daripada musik. Saudara ya,
Sebenarnya penyembahan itu lebih dahulu ada daripada musik. Adam menyembah di Taman Eden. Tetapi musik baru disebut pada Kejadian 4 ayat 21 dengan kelahiran Yubal. Bahkan kalau kita tahu saudara, ya, alat-alat musik yang ada saat itu mungkin tidak ada saat ini, karena yang disebut di situ kecapi dan seruling. Ada saudara yang pakai di dalam gereja kecapi dan seruling? Mungkin sudah sangat jarang, ya. Kalau penyembahan itu saudara hanyalah musik, semua yang tidak gunakan musik tidak pernah dapat menjadi penyembahan kalau begitu. Penyembahan jauh lebih dari sekadar musik. Nah, saudara, bahkan penyembahan sering diasosiasikan atau dihubungkan dengan gaya musik. Gaya musik, seolah-olah penyembahan itu, kadang orang-orang berkata begini, mula-mula kami menyanyi sebuah himne, lalu sebuah lagu pujian dan penyembahan. Atau ada orang yang berkata, saya suka lagu pujian yang cepat, tetapi sangat menikmati lagu-lagu penyembahan yang lambat. Dalam penggunaan ini, jika sebuah lagu berirama cepat atau keras dengan instrumen tiup, itu dianggap pujian, praise. Tetapi jika berirama pelan, tenang, dan akrab, mungkin diiringin gitar, itu adalah penyembahan. Inilah kekeliruan dalam memakai istilah penyembahan. Penyembahan tidak berkaitan dengan gaya atau volume atau kecepatan sebuah lagu. Tuhan suka semua jenis musik, karena dialah yang menciptakannya. Cepat atau lambat, keras atau pelan, lama atau baru. Jika musik itu dipersembahkan kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu adalah tindakan penyembahan. Orang-orang Kristen sering juga bertentangan dengan gaya musik yang dipakai dalam penyembahan. Dan dengan teguh kadang-kadang mempertahankan gaya yang mereka sukai sebagai yang paling alkitabiah. Padahal, ya, tidak ada gaya musik yang bergaya alkitabiah. Ada? Tidak ada catatan gaya musik dalam Alkitab. Kita bahkan tidak memiliki instrumen musik yang dipakai di zaman Alkitab sekarang ini. Tidak ada yang disebut musik Kristen. Yang ada hanyalah lirik Kristen. Bagaimana saudara mengetahui bahwa itu adalah lagu Kristen? Tanpa lirik. Kata-katanya lah yang membuat sebuah lagu sakral, bukan nadanya. Tidak ada nada rohani. Jika saya memainkan musik untuk saudara tanpa kata-kata, Anda pasti tidak tahu jika itu adalah lagu Kristen atau tidak. Jadi, penyembahan itu jauh lebih dari sekadar musik. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi, saudara, bukan untuk kepentingan kita sama sekali, tetapi untuk Tuhan. Jadi penyembahan lebih dari sekadar musik, tetapi gaya hidup. Dan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Penyembahan itu untuk kepentingan Tuhan. Tidak dimaksudkan untuk kita. Sama sekali. Kita menyembah untuk kepentingan Tuhan. Kita tidak menyembah untuk diri sendiri. Ketika kita menyembah, tujuan kita adalah membawa kesenangan bagi Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita pergi satu ibadah atau di dalam Zoom ini dan berkata, lagu tadi aku nggak cocok, atau kurang masuk di saya. Saudara sudah memiliki cara pandang yang tidak benar atau keliru mengenai penyembahan. Karena penyembahan itu bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Jika kita pernah berkata, aku tidak mendapat apa-apa dari penyembahan hari ini, kita telah menyembah dengan alasan yang keliru. Mungkin sering kita dalam keadaan seperti itu.
Penyembahan bukanlah untuk kita, itu untuk Tuhan. Tentu saja kebanyakan dari kebaktian penyembahan juga mencakup banyak elemen untuk bersekutu, ya. Saling membangun dalam pengajaran, ya. Dan memang ada manfaatnya, tentu saja. Tetapi kita tidak menyembah untuk menyenangkan diri sendiri. Saudara, pasti, ini sebentar ya, saya stop di sini ya. Pasti saudara pernah tuh, pada saat menyembah pengen merasa, aduh, aku pas nyanyi ini jadi saya senang gitu ya. Saudara, hati-hati. It's come later. Memang akan datang kemudian. Nanti di bagian belakang saya jelaskan itu. Tapi ultimately, utamanya itu menyenangkan Tuhan. Bukan untuk kita. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, membawa pujian dan semua lirik lagu yang kita tahu, dengan sikap hidup kita, dengan sekecil detail apapun yang kita lakukan, itu adalah penyembahan dan itu untuk Tuhan. Kalau kita bilang aku telah mati dan hidupku tersimpan di dalam Kristus, sebenarnya kita emang nggak punya agenda pribadi kan? So why you care about yourself? Kenapa kita harus pikir tentang diri sendiri? Biarkan saja. Satu hari nanti akan jadi debu tanah kan? Saudara, motivasi penyembahan kita adalah membawa kemuliaan dan kesenangan bagi Sang Pencipta pemilik hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 29 ayat 13, Tuhan mengeluh tentang penyembahan yang setengah hati dan munafik. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa katanya? Hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Wow. Allah mengecam. Banyak orang mempersembahkan kepada Tuhan doa-doa yang, saudara, hanya ulangan atau hafalan. Jadi kesannya basi begitu ya. Sudah klise gitu, klise kan, klise, di copy ya. Seberapa banyak kita yang kalau udah doa makan itu kayaknya udah klise kan. Bapak terima kasih Tuhan, amin. Pernahkah kita kemudian merenung gitu, mau doa makan nih, merenung. Jadi kadang orang bilang, wah ini doa makan kok kayak khotbah. Tapi dalam hati saya berpikir, sesungguhnya mungkin itu yang Tuhan memang mau. Kadang orang mempersembahkan kepada Tuhan doa-doa ya yang basi, saudara. Ya. Pujian yang tidak tulus. Maksudnya punya motivasi untuk diri sendiri. Jadi datang sama Tuhan untuk menyembah itu supaya aku bisa tenang. Kan motivasinya sudah nggak benar. Kata-katanya kosong itu maksudnya, saudara ya, tidak punya kebenaran, tidak punya nilai-nilai kebenaran. Ya, dan liturgi buatan manusia tanpa makna yang sesungguhnya. Nah, hati Tuhan tidak tersentuh oleh tradisi dalam penyembahan, melainkan oleh apa? Wow, ini saudara, gairah. Tuhan tersentuh dengan gairah dan komitmen dari dalam kehidupan kita. Hanya gairah dari hidup. Makanya ini mengenai hidup. Penyembahan itu adalah kehidupan kita. Penyembahan bukan hanya satu bagian dari kehidupan kita. Tapi penyembahan itu, it's our life itself. Itu adalah kehidupan kita itu sendiri. Itulah penyembahan. Kita diperintahkan untuk menyembahnya terus menerus dan untuk memujinya dari matahari terbit sampai terbenam. Pasti Bu Maria tahu lagu itu kan? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, pasti kan? Pujian haruslah menjadi aktivitas pertama di dalam hidup kita. Ketika Anda membuka mata di pagi hari dan menutup mata di sore hari, harus merupakan aktivitas pertama dan terakhir di dalam hidup kita.
Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Setiap kegiatan saudara dan saya dapat diubah menjadi tindakan penyembahan. Setiap kegiatan, setiap apa saja yang saudara lakukan. Sedang menjaga orang, sedang menunggu sesuatu, sedang mengerjakan tugas, apa saja. Itu bisa dapat diubah menjadi tindakan penyembahan. Jika Anda melakukannya untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, bagaimanakah mungkin kita dapat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Segala sesuatu tanpa sisa. Wah, tanpa sisa untuk kemuliaan Tuhan. Gimana caranya? Gimana? Tell me how. Mungkin gitu ya. Gimana caranya? Ada jawaban, ada clue yang sangat menarik, saudara. Dengan melakukan segala sesuatu itu, seolah-olah kita melakukannya untuk Yesus. Dan dengan terus-menerus bergaul dengan Dia, sementara melakukan hal tersebut. Saudara pasti melihat hal itu, segala sesuatu itu, saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Seolah-olah untuk Yesus. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sementara mendengar saya sekarang, saudara, jangan pernah berpikir bahwa untuk manusia. No, never, never. Jangan pernah. Saudara duduk, saudara fokus, saudara pakai pikiran, tangan, semua, hati, sikapnya harus kepada Tuhan. Pekerjaan menjadi penyembahan jika kita mendedikasikannya kepada Tuhan dan melakukannya dengan kesadaran akan kehadirannya. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini menurut saya. Jadi ketika kita melakukan, kita sadar akan kehadirannya itu. Kita sadar akan kehadirannya. Saudara, inilah rahasia dari gaya hidup menyembah. Ini rahasia dari gaya hidup menyembah. Ketika melakukan segala sesuatu, seolah-olah kita sedang melakukannya untuk Yesus. Untuk Yesus. Ya, mendedikasikan setiap apapun yang kita lakukan untuk Yesus. Dan melakukannya dengan kesadaran akan kehadirannya. Pada saat kita melakukan, kita sadar dia ada. Kolose 3 ayat 23 dalam versi The Message itu lebih praktis, saudara ya. Menarik. Bawalah kehidupanmu yang biasa sehari-hari. Kalau kau tidur, makan, bekerja, dan apapun dalam hidupmu. Dan dia bilang apa, saudara? Letakkan itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Luar biasa, makanya saudara pasti tahu lagu itu kan? Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Yes. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Bersama-sama satu kali lagi, refnya saja. Oh, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
matamu, di matamu segenap hidupku persembahkan. Yes. Hidup kita adalah penyembahan. Itulah rahasia dari gaya hidup menyembah. Ketika kita katakan bukan hanya sebagian dari hidupku ini adalah penyembahan, tetapi segenap hidupku adalah penyembahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita dapat menyenangkan Tuhan? Bagaimana caranya? Saudara, karena kita semua tahu bahwa menyenangkan Tuhan adalah tujuan hidup kehidupan kita, tujuan utama dalam hidup kita, tugas kita yang paling penting adalah menemukan cara bagaimana melakukannya. Amin. Menemukan cara bagaimana melakukannya. Efesus 5 ayat 10 katakan, renungkanlah apa yang akan menyenangkan Kristus, kemudian lakukan itu. Saudara, untung Alkitab kasih satu rahasia, saudara, ya. Alkitab memberitahu kepada kita satu contoh seseorang yang menyenangkan Tuhan. Nama orang itu adalah Nuh, saudara, ya. Nuh, pada zaman Nuh, saudara, moral seluruh dunia rusak sama sekali. Setiap orang hidup untuk kesenangannya sendiri dan bukan untuk kesenangan Tuhan. Tuhan tidak dapat menemukan seorang pun di bumi yang tertarik untuk menyenangkan Tuhan. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Dan membuatnya, saudara, apa? Menyesal telah menciptakan manusia. Tuhan merasa muak, begitu muak dengan manusia sehingga berencana memusnahkannya. Tetapi ada seorang manusia yang membuat Tuhan disenangkan. Keluaran 6 ayat 8 katakan, Nuh adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, orang ini menyenangkan aku. Ia membuatku tersenyum. Aku akan mulai lagi dengan keluarganya. Dari kehidupannya, saudara, kita belajar 5 tindakan penyembahan yang membuat Tuhan disenangkan. Dan malam hari ini 5 tindakan penyembahan ini kita akan lihat satu persatu. Sebagai akhir dari materi 2 hari ini. Ada 5 tindakan penyembahan yang kita bisa belajar. Pertama, Nuh menyenangkan Tuhan, ya, karena dia lebih mengasihi Tuhan dibanding yang lain. Nuh menyenangkan Tuhan karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak melihat apa yang orang katakan di sekelilingnya. Nuh menyenangkan Tuhan karena dia taat sepenuh hati, bukan separuh hati. Nuh menyenangkan hati Tuhan karena dari semua yang Tuhan buat, dia terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan Nuh menyenangkan Tuhan karena dia memakai seluruh kemampuannya bagi Tuhan. Satu persatu hal ini kita akan lihat, saudara. Tuhan disenangkan jika kita lebih mengasihi dia. Tuhan disenangkan jika kita lebih mengasihi dia. Nuh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia. Bahkan ketika tidak seorang pun yang ada di dunia sekitarnya mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Dia memilih. Alkitab berkata bahwa sepanjang hidupnya Nuh secara konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan. Inilah yang paling diinginkan Tuhan dari saya dan saudara. Relationship, hubungan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Lanjut. Tak usah ku takut, engkau sertaku. Tak usah ku rimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Kau pemimpinku saat ku lemah, kau Saudara bisa lihat, kalau ada hubungan, maka kita bisa melihat bahwa kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang paling diinginkan Tuhan dari kita, saudara. Itu adalah kebenaran yang paling luar biasa di alam semesta, bahwa pencipta kita ingin bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan kita untuk dikasihinya, menjadi objek kasihnya, dan ia ingin kita membalas kasihnya itu. Ada hubungan dua arah. Wah, kemarin pokoknya udah 2 kali nih ya. Pak Anton ada, Pak Weli ada. Ini adalah hubungan dua arah. Kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Untuk selama-lamanya di dalam kemuliaannya. Wow. How great doa. Ia berkata, aku tidak menginginkan kurban-kurbanmu, aku inginkan kasihmu. Aku tidak menginginkan persembahanmu, aku inginkan engkau mengenal aku. Jadi mengenal dan mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan cari. Artinya Tuhan tidak cari sesuatu yang di luar saya dan saudara. Nggak usah cari uang untuk menyenangkan Tuhan. It's inside you. Ada di dalam saudara hal-hal yang saudara bisa pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya ada di dalam saya dan saudara. Seluruh hidupmu, desire, keinginan, gairah, apapun itu. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita dan ingin kita membalas kasihnya. Ia ingin kita mengenalnya dan menyediakan waktu untuknya. Saudara, kalau menyediakan waktu untuk Tuhan, saudara bisa melihat hal-hal yang Tuhan perbuat di dalam diri saya dan saudara. Providensia Allah itu nyata. Itulah sebabnya mengapa belajar mengasihi dan dikasihi Tuhan seharusnya menjadi tujuan terbesar dalam hidup kita. Harus menjadi. Kemarin saya sudah katakan, saudara bisa memberi, tapi belum tentu saudara mengasihi. Tapi kalau saudara sudah memberi, pasti saudara kalau saudara sudah mengasihi, pasti saudara memberi. Bahkan bukan hanya memberi, berkorban ya, untuk seluruh segenap akal budi, hati dan jiwa dan kekuatan. Tidak ada lagi yang lebih penting kan saudara. Yesus menyebutnya sebagai hukum yang terutama. Matius 22 ya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, selain Tuhan disenangkan karena kita lebih mengasihi dia, ekspresi kasih kita kepada dia, dia juga disenangkan dengan saudara percaya sepenuhnya kepada dia. Percaya sepenuhnya. Alasan kedua yang membuat Nuh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan adalah karena ia percaya kepada Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal. Alkitab berkata, dengan iman Nuh membuat bahtera di tengah daratan kering. Ia diperingatkan tentang sesuatu yang tidak dapat dilihatnya dan melakukan apa yang diperintahkan. Nuh menjadi akrab dengan Tuhan. Bayangkan situasi ini saudara ya. Pada suatu hari Tuhan datang kepada Nuh dan berkata, aku kecewa dengan umat manusia. Di seluruh dunia hanya engkaulah yang memikirkan aku, tetapi ketika melihatmu, aku mulai tersenyum. Coba bisa saudara bayangkan dan ganti Nuh itu dengan saudara. Wah, saudara kayak udah Tuhan, yang belum menikah mungkin bilang saya nggak usah menikah. Atau yang bilang belum dapat kerja, nggak perlu pekerjaan. Atau yang gajinya belum cukup menurut saudara ya, nggak apa-apa. Atau apa saja. Aku senang dengan cara hidupmu. Jadi aku akan membanjiri dunia dan memulai yang baru dengan keluargamu. Aku ingin menghabiskan dunia ini, mengakhiri dunia ini dan mulai dengan keluargamu. Karena aku senang dengan cara hidupnya. Aku ingin engkau membuat kapal raksasa dan akan menyelamatkanmu dan binatang-binatang. Saudara, ada 3 hal yang bisa membuat Nuh ragu dengan hal-hal itu. Pertama, Nuh tidak pernah lihat hujan. Karena sebelum terjadi banjir, Tuhan mengairi bumi dari dasar.
dari dasar bumi. Harusnya Nuh ragu. Kedua, Nuh tinggal ratusan mil dari laut yang paling dekat. Walaupun ia dapat belajar membangun sebuah kapal, bagaimanakah ia akan membawanya ke air? Yang ketiga, saudara, ada masalah mengumpulkan dan memelihara binatang-binatang itu, bukan? Tetapi Nuh tidak mengeluh atau mencari-cari alasan. Nuh sepenuhnya percaya kepada Tuhan, dan itu membuat Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan jika kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti apa, saudara? Nah, ini kita bahas tadi malam ya. Mempercayai Tuhan sepenuhnya artinya apa? Mempunyai iman bahwa Ia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Ia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena Dia adalah pencipta kita. Dialah desainer untuk kehidupan kita. Kita berharap Ia menepati janji-janjinya dan menolong kita, memberikan kita jalan keluar untuk masalah-masalah kita, supaya kita dapat menanggungnya, bukan? Alkitab berkata Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang berharap akan kasih setia-Nya. Saudara, diperlukan 120 tahun bagi Nuh untuk menyelesaikan bahteranya. 120 tahun untuk buat bahtera. Kalau saudara mundur nggak? 120 tahun. Ada yang tahan di sini? Walaupun saudara tahan, mungkin saudara udah mati kan? Mungkin kita sudah mati kan? 120 tahunnya. Saudara, bayangkan, ini mau menguji mengenai bagaimana percaya itu. Kita bisa membayangkan bahwa ia pasti menghadapi hari-hari, ya, ada hari-hari yang membuat kecut hatinya. Hatinya menjadi ciut loh. Tanpa ada tanda-tanda hujan, tahun demi tahun. 120 tahun. Ya dengan kasar mungkin dicemooh sebagai orang gila yang mengira bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Cemooh ya dari orang ya. Saudara, kita bisa membayangkan ya, anak-anakmu pasti sering merasa malu karena kapal raksasa berdiri di halaman rumah mereka. Tetapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, dalam bidang kehidupan manakah kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Di dalam bagian mana di dalam hidup saya dan saudara yang kita belum sepenuhnya percayakan kepada Tuhan? Adakah malam hari ini adalah panggilan untuk maju ke altar call? Nanti altar call-nya saya buat di break room ya. Mungkin bagus juga itu ya. Ada altar call tadi di break room. Jadi orang yang mau masuk altar call langsung masuk ke break room. Let me do that. Oke. Jadi di sana juga nanti ada tampilan beda lah gitu misalnya ya. Ya. Kok muncul ide sekarang ya? Oke. Ya, terus yang mau masuk ke ruangan konseling ada juga break room-nya, ruangan konseling gitu kan? Ya, siapa tahu biasanya itu yang mau nikah kan? Nah, belum pernah apa gitu ya misalnya. Kan konseling. Kan masa mau nikah terus maju ke altar call? Mau apa? Mau langsung diberkati kan enggak kan? Takutnya. Iya. Ya di tengah udah 21.15 jadi kan harus ada ice breaking sedikit ya. Oke, ya, teman-teman. Di bagian mana dalam hidup saudara dan saya yang seperti 120 tahun Nuh gitu ya, yang harus dipercayakan kepada Tuhan? Saudara, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati itu tindakan penyembahan. Itu adalah tindakan penyembahan. Itu adalah worship action. Jadi kalau saudara mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, saudara sebenarnya sedang menyembah Tuhan.
Sama seperti orang tua ya, senang jika anak-anak mereka percaya kan pada kasih dan kebijaksanaan mereka. Ya. Iman kita membuat Tuhan bahagia. Alkitab berkata tanpa iman tidaklah mungkin ya menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin ya berkenan kepada Tuhan. Saudara, selain hal itu yang membuat Tuhan senang, yaitu mengasihi Dia lebih lagi, kemudian percaya sepenuhnya kepada Dia. Hal yang lain adalah Tuhan disenangkan jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Saudara, menyelamatkan populasi binatang dari air bah di seluruh dunia memerlukan perhatian besar dan logistik dan rincian yang luar biasa. Segala sesuatu harus dikerjakan sama seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh harus melakukannya. Tuhan tidak berkata buatlah kapal apapun yang kau sukai, Nuh. Enggak. Tuhan memberikan instruksi yang benar-benar detail, rinci, harus ukurannya demikian, bentuknya bagian materialnya ini. Bahkan binatang-binatang itu harus dimasukkan ke dalamnya. Alkitab menuliskan respon Nuh terhadap perintah itu. Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat saudara, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perhatikanlah bahwa Nuh taat sepenuhnya. Taat sepenuh hati. Tidak ada perintah yang diabaikan. Dan ia melakukannya dengan tepat, yaitu dengan cara dan waktu yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disebut sepenuh hati. Tidak mengherankan kalau Tuhan disenangkan oleh cara hidup Nuh. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita untuk membangun kapal raksasa seperti Nuh, bukankah kita akan mengajukan mungkin beberapa pertanyaan, keberatan atau keengganan, saudara? Nuh tidak. Ia taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Itu berarti melakukan apapun yang Tuhan minta tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Dia taat sepenuh hati. Kita tidak mengulur waktu dan berkata, aku akan mendoakannya dahulu. Jangan aku Tuhan, misalnya begitu ya. Coba saya gumulkan dulu begitu ya. Mungkin gitu ya. Ketika kita melakukannya tanpa menunda, maka kita sebenarnya melakukan ketaatan kepada Tuhan. Setiap orang tua tahu bahwa apa? Ketaatan yang ditunda sebenarnya adalah ketidaktaatan. Tuhan tidak perlu memberi penjelasan atau alasan untuk segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan saja, taat melakukannya. Pengertian dapat menunggu, saudara. Kita dapat menunggu sementara kita belum mengerti sesuatu. Tetapi ketaatan tidak. Ketaatan harus dilakukan tanpa menunda, tanpa menunggu. Ketaatan langsung akan mengajarkan kita lebih banyak tentang Tuhan daripada kita diskusi ya Alkitab atau debat gitu ya seumur hidup. Bahkan kita tidak akan mengerti beberapa perintah kecuali apa, saudara? Kita menaatinya terlebih dahulu. Ketaatan itu membuka pengertian. Ketika kita taat, wah baru tahu. Wah, akhirnya aku tahu ini, aku mengerti. Ketika saudara taat, saudara jadi bisa mengerti. Sering kita mencoba menawarkan ketaatan sebagian kepada Tuhan. Kita mau memilih perintah yang akan kita taati, kita membuat daftar perintah yang kita sukai, dan menaatinya sementara mengabaikan yang lain. Yang mungkin kita anggap tidak masuk akal, sulit, tidak populer. Kita bisa berkata, aku akan pergi ke gereja tetapi aku tidak akan memberikan perpuluhan. Aku akan membaca Alkitab tetapi tidak mau memaafkan orang yang menyakiti hatiku, misalnya. Ketaatan sebagian sama dengan ketidaktaatan.
ketaatan sebagian sama saja dengan tidak taat. Artinya kita tidak sedang menyenangkan Tuhan. Tetapi ketaatan sepenuh hati dilakukan dengan sukacita dan antusias. Ada gairah melakukannya. Alkitab dalam Mazmur 100 ayat 2 katakan, taatilah dia dengan penuh sukacita. Inilah sikap Daud, beritahukanlah apa yang harus kulakukan dan aku akan melakukannya, Tuhan. Sepanjang hidupku, aku akan menaatimu dengan sepenuh hati. Mengapa ketaatan menyenangkan hati Tuhan? Karena itu adalah bukti bahwa saudara dan saya benar-benar mengasihi Dia. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menaati perintah-perintahku. Itu bukti bahwa kita mengasihi Dia jika kita taat kepadanya. Dan Tuhan senang pada saat kita taat kepadanya. Yakobus berkata kepada orang-orang Kristen, kita menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Bukan hanya dengan apa yang kita percaya. Firman Tuhan jelas yang mengatakan bahwa kita tidak dapat membeli keselamatan. Kita tidak dapat mengusahakannya. Itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia, bukan usaha kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, lagi-lagi saudara sudah mengerti ya kalau saya bilang anak Tuhan. Yaitu anak Tuhan artinya apa? Orang yang sudah dipindahkan oleh Roh Kudus kepada satu status. Tetapi orang itu juga kalau berhenti di situ tidak menjadi ahli waris, tetapi kemudian apa? Kemudian dia harus dididik. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita dapat membawa kesukaan kepada Dia atau sukacita kepada Dia melalui apa? Ketaatan. Karena dengan ketaatan itulah, saudara, hasil dari satu ujian. Dan dengan ketaatan yang berbuah matang itulah yang akan menjadi sempurna. Hanya ketaatan yang matang, yang menjadi sempurna, menjadi utuh. Ketaatan dilahirkan dari satu ujian. Tidak ada orang yang taat kalau nggak diuji. Dan apa yang diuji? Ada yang tahu? Apa kita yang diuji? Iman, yes. Yang diuji dalam diri kita adalah iman. Dan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketaatan. Ketekunan. Ya, ketekunan, saudara ya. Nah, ketekunan itu kalau dia sudah matang, maka dia akan sempurna dan utuh. Saudara, setiap tindakan ketaatan itu merupakan penyembahan kepada Tuhan. Nah, selain mengasihi Dia lebih lagi, selain percaya kepadanya sepenuhnya, selain taat dengan sepenuh hati kepadanya, maka Nuh juga menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan memuji dan bersyukur kepada Dia. Terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lebih baik dari menerima pujian dan penghargaan yang tulus dari orang lain, kan? Tuhan juga menyukainya. Tuhan disenangkan jika kita mengekspresikan pujian dan rasa syukur kita kepadanya. Kehidupan Nuh membawa kesukaan untuk Tuhan karena apa? Karena Nuh hidup dengan hati yang memuji dan penuh rasa syukur. Tindakan Nuh yang pertama setelah bertahan dalam air bah adalah menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan kurban. Alkitab mencatatnya dengan berkata bahwa lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Karena pengorban, ya saudara ya, itu Nuh
Nuh bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dengan pengorbanan Yesus, kita tidak lagi mempersembahkan kurban binatang seperti Nuh. Kita diperintahkan untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa? Kurban pujian dan kurban syukur. Kita memuji Tuhan karena Ia adalah Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang telah Ia lakukan. Mazmur 69 ayat 30 dan 31 berkata, Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Doa, seruan Daud. Ya. Satu hal yang mengagumkan terjadi ketika kita mempersembahkan pujian, ya, saudara, dan syukur kita kepada Tuhan apa, saudara? Kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat itu, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Nah, jadi saya sudah jelaskan di awal tadi kan, bahwa penyembahan itu bukan untuk kita. Penyembahan itu untuk Tuhan, yes. Bukan untuk kita. Jadi kalau kita datang untuk mencari sesuatu, ya, motivasi apapun itu, pada saat kita datang kepada Tuhan, atau di dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, maka kita jadi keliru. Dan kita pasti salah tangkap, salah persepsi, salah pengertian, salah pemahaman. Tetapi saudara, ketika saudara dan saya datang membawa segala sesuatu di dalam hidup, apakah itu dalam bentuk pujian, apakah itu dalam bentuk aktivitas, datang kepada Tuhan dan membawanya itu sebagai penyembahan saya dan saudara, maka percayalah bahwa sukacita itu akan mengalir di dalam hidupmu. Karena Allah senang untuk menyenangkan, menyukakan umatnya. Saudara, bagian terakhir dari bagaimana Nuh menyenangkan Tuhan adalah Tuhan disenangkan jika kita memakai kemampuan kita. Our ability. Dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan. Saudara, setelah terjadi air bah, Tuhan memberikan Nuh perintah yang sederhana. Ini. Kejadian 9 ayat 13, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ada perintah yang baru ya. Tuhan berkata, ya kira-kira ya dalam, ini sudah saatnya engkau melanjutkan hidup lagi, lakukanlah hal-hal yang aku rancang untuk dilakukan manusia. Lahirkanlah bayi-bayi, bangunlah rumah tangga, tanamlah tumbuh-tumbuhan hijau dan makanlah. Jadilah manusia, seperti itulah yang aku rancang. Mungkin kita merasa bahwa satu-satunya saat Tuhan disenangkan adalah ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Ya, kadang kita berpikir demikian, bukan? Seperti baca Alkitab, pergi ke gereja, berdoa, atau bersaksi. Ya. Dan kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan sisi lain dari kehidupan kita. Atau kita pikir sisi lain itu adalah urusan kita. Dan tidak perlu melibatkan Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara, Tuhan suka melihat setiap rincian kehidupan kita. Baik kita bekerja, bermain, beristirahat, atau apapun itu. Makan, minum, berjalan. Ya, Mazmur 37 ya. Bahkan ketika aku berjalan, ketika aku berbaring. Wah. Every details, setiap detail, ia tidak kehilangan satu gerakan pun yang kita lakukan dalam hidup ini. Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ia menyukai setiap rincian kehidupan mereka. Tuhan mendesain untuk terlibat di dalam setiap details kehidupan saya dan saudara. Dan dia mau semua itu
Saudara, bawa, kembalikan menjadi respon kasih kepada dia. Dan itu yang menyenangkan hatinya. Itulah penyembahan, itulah worship. Memusatkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sangat senang melihat kita memakai talents kita, kemampuan yang Ia berikan kepada kita. Pasti. Apapun talent saudara, ya. Dengan sengaja Tuhan memberikan kita talents yang berbeda untuk kesenangan Dia, untuk kesenangannya. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang sama, ya, tidak ada variasi. Itu pasti membosankan, bukan? Tapi karena Tuhan tahu, maka kita diberi talents yang berbeda, bervariasi. Yang menarik adalah setiap talents itu bertumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda di dalam setiap orang. Saudara, Tuhan menciptakan sebagian orang untuk menjadi atletis. Tetapi sebagian orang untuk menjadi analitis atau analis, gitu ya. Ada yang memakai soft skill, tapi ada juga yang memakai hard skill, gitu ya. Ada yang secara jasmani, fisik, gitu ya. Tetapi ada juga yang lebih banyak memakai soft skillnya, ya. Barangkali kita mempunyai talent dalam mekanika atau matematika atau musik atau ribuan keterampilan lainnya. Semua kemampuan ini, saudara, dapat mendatangkan senyuman di wajah Tuhan. Dapat menyenangkan hatinya. Mazmur 33 ayat 15 berkata, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhanlah yang memperhatikan segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Talenta, kemampuan-kemampuan, Dia memperhatikan. Dan kalau kita pakai itu untuk memuliakan Dia, itu yang menyenangkan hatinya. Saudara, kita tidak menyenangkan atau mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan apa? Dengan menyembunyikan kemampuan kita. Dengan tidak mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan ketika kita tidak mengembangkan apa yang menjadi talents kita. Dengan mungkin pakai excuse gitu ya, dan berkata, jangan saya, orang lain saja. Bahkan di dalam diri kita mungkin kita mencoba untuk menjadi orang lain, ya, dan bukan menemukan apa yang sesungguhnya. Menemukan apa yang sesungguhnya, bagaimana Tuhan mendesain diri kita. Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya menemukan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Dan itu artinya menemukan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Janganlah kita menjadi orang lain. Atau jangan juga menjadi diri sendiri. Ya. Kan sering kita dengar, be yourself. Kalau engkau menjadi diri sendiri, engkau tidak pernah menemukan apa agenda yang sejati dari pencipta dirimu. Pencipta diri saya dan saudara. Hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Tanya Tuhan. Datang kepada Dia, dan Dia akan menuntun engkau ke rancangannya yang semula itu. Kita membuat Tuhan senang hanya dengan menjadikan diri kita sendiri. Yaitu diri kita yang kita temukan di dalam Kristus. Setiap kali kita menolak bagian dari diri kita sendiri, maka kita menolak hikmat dan kedaulatan Tuhan ketika menciptakan kita. Dan diri kita yang di sini, saudara, adalah diri kita dengan identitas yang baru di dalam Tuhan. Yaitu segala sesuatu yang Tuhan lakukan menurut kedaulatannya di dalam diri kita. Kita bisa menemukan hikmat Allah
ya. Melalui apa? Melalui pimpinan Roh Kudus. Melalui pimpinan Roh Kudus. Nah, Saudara, Yesaya 45 ayat 9 berkata, celakalah orang yang membantah dengan pembentuknya. Ia tidak lain dari beling periuk saja. Ada kata Neliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Tentu saja tidak, kan? Kita harus mengikuti apa yang pencipta kita mau atau rancangkan mengenai diri kita. Saudara, Nuh adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Tuhan berkata, orang ini menyenangkan aku. Ia membuat aku tersenyum. Aku akan mulai lagi dengan keluarganya. Ya. Nah, kita sampai pada akhir dari 5 cara dari kehidupan Nuh, bagaimana dia dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Nuh menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa, saudara? Yang pertama, apa? Oke, saya ulang dari awal ya. Nuh menyenangkan hati Allah dengan cara apa? Yang pertama? Ya, agak keras, Bu. Itu sudah benar kayaknya. Jika kita lebih mengasihi dia. Oke, Pak Santun. Itu yang pertama. Jika kita lebih mengasihi dia. Oke, stop Pak Santun. Jika kita lebih mengasihi dia. Yang kedua apa, saudara? Jika kita percaya sepenuhnya. Jika kita percaya sepenuhnya. Terima kasih Bu Naomi. Jika kita percaya sepenuhnya kepada dia. Yang ketiga apa? Taat. Jika kita taat dengan sepenuh hati, ya, kepada dia, ya. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan yang keempat? Jika kita apa? Bersyukur. Bersyukur. Nuh lakukan itu kan dengan buat kurban di mezbah, ya. Terus menerus memuji dan bersyukur kepada dia, ya. Yang terakhir, bagaimana kita menyenangkan Tuhan seperti Nuh lakukan? Tuhan disenangkan jika kita memakai kemampuan kita. Iya. Terima kasih Sheni ya, kalau nggak salah ya. Jika kita memakai kemampuan kita untuk dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi sekalipun saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan poin-poin itu, Tuhan melihat bagaimana sikap hati saya dan saudara. Melakukannya. Ada lagunya itu ya. Apa lagunya? Dan menjawab. Terus bisa melakukan. Ya, Tuhan yang melihat hati ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang bukan Pak Lebri, bukan. Dia yang menyelidiki hati kita. selidiki aku. Ya. Lihat hatiku. Ya, jadi tadi materi kan udah nih, materi udah kan. Terus bisa jawab, jawab. Sekarang kan masing-masing lipat tangan terus bilang, selidiki aku. Kan gitu kan? Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Benar dong? Benar nggak? Ini. Iya. Ya ulang dari awal karena kata-kata awal yang paling mengena kan. Nah, kita sudah tahu nih. Mungkin Tuhan bilang begini. Minarti sudah tahu ya begini cara menyenangkan saya. Elsa udah dengar ya bagaimana menyenangkan saya kan? Gitu ya. Tapi kemudian di bagian akhir nih, saudara, 2 slide terakhir saya mau tutup dengan itu. Dia ingin keterbukaan kita di hadapan dia, ya.
Dan kemudian kita berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Nah, itu memang. Memang ya Bu Naomi ya. Apa yang Bu Naomi mau cerita-cerita aja, gimana? Itu memang, soalnya itu memang itu kayak udah kesimpulan. Nah, coba paragrafnya gimana, Bu? Ya, memang kan dari semuanya yang tadi Pak En sudah sampaikan, ya memang kita harus bisa melakukannya. Memang melakukannya itu kadang-kala ya masih agak sulit, Pak. Sulit. Aku orang jujur ngomongnya. Kita Iya. bilang mengasihi Tuhan kan. Ya memang ujian tadi kan, selidiki aku, lihat hatiku kan, apa benar kita mengasihi Tuhan. Itu ya masih kayaknya belum seberapa. Segini aja mungkin belum ada apa-apanya, Pak. Menarik ya Bu Naomi ya. Ibu kan udah umur 60. Iya. Tapi Ibu ngomong gitu loh. Gimana yang masih 40, apalagi yang 20 ya? Iya. Rambi masih jauh kemana-mana kali, Pak. Oh iya. Makanya untuk melakukan seperti Tuhan itu nggak mudah. Nggak mudah, Pak. Nggak mudah, betul, tidak mudah. Ya, kalau kita jadi dewa, ya mungkin bisa kita lakukan. Kan kita kan manusia, Pak, masih banyak kekurangannya. Kadang-kadang kita kan lupa gitu. Iya. Harus belajar, Pak. Nah, oke, itu ada kata terakhir yang pasti saya tangkap. Tapi harus belajar ya. Iya. Iya, kita nggak punya pilihan lain ya. Harus belajar, betul ya? Iya, Ya. Jadi memang kita tahu bahwa dengan kemampuan kita sebagai manusia memang tidak mungkin kita bisa andalkan itu kan. Tetapi kalau kita punya gairah untuk untuk kemudian mau belajar, maka Tuhan yang bisa turun tangan ya. Ya, melalui pekerjaan Roh Kudus pastinya ya. Tapi kita yang memutuskan, kita yang memilih, kita yang punya tindakan. Makanya malam hari ini sebenarnya kita sedang belajar mengenai tindakan penyembahan. Ya, tindakan penyembahan. Nah, minggu depan itu saya mau bahas mengenai apa inti dari penyembahan itu sesungguhnya. Karena kalau kita lihat, wow, kalau begitu semuanya penyembahan dong, Pak. Ya, emang iya. Tapi apa paling inti dalam penyembahan? Nah, malam ini tuh kita belajar mengenai, kemarin kita belajar mengenai apa itu penyembahan, fondasi penyembahan. Malam ini kita bicara mengenai tindakan penyembahan. Kita harus memilih, kita harus memutuskan, kita harus bertindak. Penyembahan itu perlu tindakan. Penyembahan itu tidak otomatis. Bahkan di dalam ibadah-ibadah, saudara bisa blank kan? Tiba-tiba entah kemana. Terus ditanya, gimana? Tadi gimana? Roh membawa saya. Roh membawa saya. Begitu ya. Entah kemana. Gitu ya. Padahal sebenarnya dia sedang tertidur pikirannya. Nah, itu sangat sederhana. Sangat sederhana, teman-teman. Dalam Zoom ini. Bagaimana saudara menyembah di dalam Zoom pada saat khotbah? Caranya adalah memfokuskan pikiran saudara kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Kita ini bukan kamera yang punya autofocus. Enggak. Kita harus memilih, mengusahakan, mendorong, dan bukan hanya itu. Setelah itu apa? Terus menerus secara konsisten. Sampai pemazmur menulis, worship him continuously. Sembahlah dia dengan terus menerus, tanpa henti. Jadi setelah dia bilang selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang kedua apa? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi.
Itu sudah nggak ada. Menarik ya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Nah, sebentar, tahan ya, supaya jangan hanya menjadi konsumsi jiwa ya. Kalau kita bilang begitu, saudara, telah kulihat, saudara pasti bayangannya beda-beda dong. Mungkin saya sedang membayangkan apa, saudara apa kan? Kan bilang, telah kulihat. Saudara pasti bayangan kita beda-beda. Hah? Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Saudara, sepenggal kalimat itu saja bisa membawa saudara kepada tindakan penyembahan. Bahwa kalau aku tahu Tuhan yang buat semua kebaikannya ini dalam hidup saya, terus saya cari apa? Terus saya ngapain? Kalau bukan untuk mengekspresikan kembali kasihku hanya kepada Dia. Amin. Amin. Ya. No option, tidak ada pilihan kan? Kalau sampai kita. Dan saudara, kalimat berikutnya lebih maknyus. Maknyus gue bilang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Wow, oh, that was great word. Itu kata-kata yang luar biasa. Saudara sudah berjuang? Ini lagi berjuang, Pak. Dulu Itu umur 60 yang jawab. Mungkin karena udah 60. Saudara yang lain, aku lihat masih komat kamit mulutnya, sama dengan saya. Benar loh. Coba ya, itu bagus. Itu lagu apa? Kayak sepanjang masa kayaknya. Ya. Bahkan jangan sampai di pintu surga kita masih ngomong begitu. Ku berjuang sampai di sini. Kau lihat aku sampai di rumahmu. Oke. Bisa begitu ya? Saudara dengan saya nggak? Jangan-jangan saya kobar-kobar sendiri nih. Are you with me? Yes. Dengar Bapak. Saudara bersama saya kan? Semangatnya maksudnya gitu. Rohnya sama saya kan? Iya. That was great one, man. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara tulis lirik lagu itu di satu kertas, dimanapun, tempelkan dimanapun yang saudara bisa lihat. This could be a message tonight. Ini mungkin sekali berita untuk saya dan saudara malam hari ini. Ketika kita bilang bahwa ya memang sulit Tuhan, tapi ada pesan bahwa kita harus berjuang. Berjuang sampai akhir. Sampai kau dapati aku tetap setia. Amin, saudara. Amin. Wow. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilihat Tuhan adalah sikap hati kita. Apakah menyenangkan hatinya adalah keinginan terdalam kita. 2 Korintus 5 ayat 9, Paulus berkata, sebab itu juga kami berusaha, ku berjuang. Kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini menarik ya. Jadi lagu itu ayatnya ini, saudara. Ya, berjuang sampai akhir katanya. Kau dapati aku tetap setia. Ketika Anda hidup dalam perspektif kekekalan, bahwa apapun di waktu yang sempit di hidup ini
adalah konsekuensi hidupnya di dalam kekekalan, maka saudara, fokus Anda pasti berubah. Pasti berubah. Radical change pasti berubah secara radikal. Saudara akan berkata, berapa banyakkah kesenangan yang aku dapatkan dari hidup. Saudara pasti akan berubah dari satu pandangan yang demikian. Tidak lagi melihat seberapa senangnya saya. Wah, bahagia nggak sih? Saudara akan bergerak dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Fokus Anda akan berubah. Bukan lagi berkata, berapa banyak kesenangan yang aku dapatkan dari hidup ini. Tetapi saudara akan berkata apa? Berapa banyak kesenangan yang Tuhan dapatkan dari hidupku. Saudara akan berkata, berapa banyak kesenangan yang Tuhan dapatkan dari hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Nah, itu kalau orang udah hamba Tuhan udah ngomong gitu, pendeta udah ngomong gitu, itu berarti di akhir-akhir banget. Tinggal 2 pujian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, Tuhan sedang mencari orang seperti Nuh di akhir zaman, di zaman akhir. Orang-orang yang mau hidup menyenangkan Dia. Mazmur 14 ayat 2 berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Allah. Pertanyaan kita malam hari ini, maukah Anda mempunyai tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan? Amin. Amin. Mau ya? Ya, kalau mau saudara buka mic bilang, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, tidak ada yang tidak akan Tuhan lakukan bagi orang yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk tujuannya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saya dan saudara. Hal yang terpenting yang kita lakukan adalah, mari kita memprogram ulang diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian di bagian akhir ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Bagai emas murni. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Ku berikan padamu. Saudara, dengan segenap hatimu katakan, kuduskan hingga tulus selalu. Hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan. Sama-sama dengan saya katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Kan-Mu, senangkan. That's only my desire. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bersama saya kita ulang lagu ini dari awal. Sebagai komitmen malam hari ini katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes, yes Lord. Tuhan, bentuklah hati ini. Katakan, jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Bagai emas murni. Dengan
beriman, katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku. Serahkan sepenuhnya kepada Dia. Penjaga hidupmu, pemilik hidupmu, ku berikan pada Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, hingga tulus selalu, agar aku dapat menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Bersama-sama dengan saya katakan, menyenangkan-Mu, kan-Mu. Ini doa kami, ini doa kami, ini doa kami, Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, ini yang kami mau. Inilah kerinduan hati-Mu, hanya untuk kerinduanku. Sekali lagi saudara katakan, menyenangkan-Mu saja Tuhan, kan-Mu, senangkan di setiap sisi kehidupan kami. Kami tidak mau punya keinginan kerinduan yang lain Tuhan, tetapi ini yang mau kami lakukan malam hari ini. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan, rinduanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap benih kebenaran yang Kau taruh di dalam hati kami.